terus karena untuk perawatan dua matanya itu. Akhirnya diputuskan di Jakarta, kita di KMN. Dioperasi lagi, itu pada saat itu dioperasi sebagian retinanya tuh udah dipotong ya, retinanya sebagian dipotong karena dokter mengambil ini, kita ngambil tindakan ekstrim aja karena retinanya itu banyak yang robek-robekan di ininya. Jadi ibaratnya kalau retina itu robek tuh kayak baju, agak sudah ditahan gitu ya. Jadi akhirnya dokter memutuskan untuk digunting separuh ini sebagiannya. Akhirnya digunting sebagian retinanya, ditempelkan kembali. 3 minggu, seminggu, 2 minggu itu retinanya bagus. Minggu ketiga, dokter menyatakan kembali bahwa retinanya lepas lagi. Dokter pada saat itu udah hopeless juga gitu ya. Karena saya tanya sama dokter, ini apa dok yang menyebabkan anak saya ini berkali-kali dioperasi terus lepas lagi? Pertama karena kelamaan kata dokter, dari operasi ke operasi itu. Jadi kalau mata itu kalau retina lepas itu harus sekali operasi itu bisa bagus gitu ya. Karena kalau berkali-kali itu malah justru tingkat kesuksesannya malah semakin kecil, kata dokter seperti itu. Kemudian itu tumbuh, kalau orang awam bilangnya keloid itu tumbuh di mata, jadi dia menekan silikon, jadi ya silikonnya kan nempel gitu. Jadi akhirnya dokter bilang pada saat itu, saya bersedia untuk mengoperasi kembali yang keempat kalinya, cuman tidak ada garansi bahwa ini akan berhasil gitu. Itu kalau operasi dengan saya, atau saya bisa merekomendasikan ibu untuk membawa anak ibu ke Polandia. Di sana ada salah satu dokter yang terkenal, dokter retina ya, ahli retina yang untuk kasus-kasus berat seperti anak ibu. Ya, akhirnya ya udah, saya ya dok, baiklah dok, tapi nanti kalaupun saya operasi, saya tunggu anak saya libur dulu sekolahnya. Nah, setelah itu akhirnya saya berapa hari kemudian kebetulan nih Mbak Wita ini datang ke rumah saya. Lah, gue mau datang nih katanya seperti itu. Dan datang karena udah sekian lama juga nih kita nggak pernah ketemu dengan saya nggak pernah ketemu dengan Mbak Wita gitu ya. Akhirnya dia datang ke rumah, kemudian saya jelaskanlah penyakit anak saya. Pada saat itu ya Mbak Wita jelasin ini saya ada transfer factor gitu. Saya awalnya memang agak skeptis sekali ya terhadap produk-produk multi level marketing ini, karena sebelumnya saya udah pernah coba juga yang namanya S-Lutena, itu harganya tuh mahal ya. S-Lutena tuh produk dari Jepang khusus untuk mata, suplemen untuk mata gitu. Itu 1.500.000 per botol, isinya hanya 90 kalau nggak salah, 90 atau 60 saya lupa, itu 90 itu saya konsumsi, tapi ininya kurang, itu udah konsumsi berapa bulan gitu ya, tapi ini anak juga matanya tetap lepas juga gitu kan. Jadi ketika dia datang gitu kan mbak saya udah gimana ya, tapi ya udahlah, namanya ikhtiar gitu, saya coba untuk anak, itu saya ikhtiar, saya minumkan waktu itu saya mulai bulan Maret. Akhir Maret, awal April. Akhir Maret saya konsumsi itu anak saya. Kemudian sekitar sebulan gitu ya. Mei pas mau berangkat. Mei pertengahan pas mau berangkat. Kemudian pada saat itu emang saya bilang sama anak saya, Kak, yuk kita ikhtiar. Kamu minum ini transfer factor gitu ya. Kalaupun kamu harus operasi lagi, kamu harus dioperasi dalam keadaan sehat. Gitu kan. Saya di atas seperti itu waktu itu anak saya. Akhirnya kurang lebih 1,5 bulan saya konsumsi itu, anak saya konsumsi. Jadi waktu itu konsumsi TF3-nya itu 3, TF plusnya 2. Kemudian 2 minggu kemudian, itu 2 minggu kemudian saya tambah Vista yang khusus mata. Sama Riovida ya? Dan Riovida. Saya pagi dan malam saya rutin itu secara benar-benar saya memberikan kepada anak saya tuh rutin setiap hari seperti itu. Vistanya berapa Bu? Vistanya 2.
Nah, jadi pagi tiga kali sore, dua. pagi sore dua-dua saya berikan itu. Nah, 1 bulan setengah saya balik lagi ke dokter nih, kontrol, saya kontrol sambil niatan. Memang kami udah memutuskan bahwa anak saya ini mau dioperasi di Polandia. Kita memutuskan di Polandia aja deh. Waktu itu bulan puasa ya, bulan puasa. Mei. Ya bulan Mei, bulan puasa. Niatnya udah deh, bulan puasa kita ke sana sambil lebaran di sana aja deh. Itu kan sekitar 2 mingguan rencananya seperti itu. Udah periksa, pada saat periksa, kemudian udah siap-siapin nih berkas segala macam untuk ke Polandia sama dokternya. Pas dokter masuk gitu ya, masuk periksa, terus dia bilang sama saya, Bu, kemarin terakhir kita periksa. Setelah itu ini nggak ada apa-apain Ibu matanya. Duh, saya kalau dokter yang ngomong kayak begitu saya tuh udah deg-degan. Dan waktu saya, aduh